Pernahkah kamu menatap langit malam dan bertanya-tanya, apa sih sebenarnya lubang hitam itu? Apakah dia semacam pintu ajaib ke dunia lain? Atau justru akhir dari segalanya? Pertanyaan ini sudah menghantui para ilmuwan dan penggemar fiksi ilmiah selama puluhan tahun. Nah, hari ini kita akan coba kupas tuntas misteri ini dengan bahasa yang super sederhana, tapi tetap berdasarkan fakta ilmiah yang ada. Jadi, siapkan camilanmu, kita akan memulai perjalanan kosmik yang luar biasa. Oke, pertama-tama, mari kita luruskan dulu. Apa itu lubang hitam? Bayangkan, kamu punya sebuah bola bowling. Kalau kamu letakkan di atas trampolin, trampolinnya akan melengkung kan? Sekarang, bayangkan sebuah benda yang super duper padat dan berat. Jauh lebih berat dari matahari kita, tapi ukurannya kecil banget. Kalau benda ini diletakkan di atas trampolin alam semesta, yang oleh Einstein disebut sebagai ruang waktu, lengkungannya akan sangat dalam. Dalam banget, sampai-sampai membentuk sebuah sumur tanpa dasar. Itulah lubang hitam, sebuah wilayah di angkasa di mana gravitasi begitu kuatnya sehingga tidak ada apapun yang bisa lolos, bahkan cahaya sekalipun. Makanya namanya lubang hitam, karena cahaya saja tidak bisa memantul darinya. Jadi kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Titik di mana tidak ada jalan untuk kembali ini disebut event horizon atau cakrawala peristiwa. Anggap saja ini seperti tepi air terjun kosmik. Begitu kamu melewatinya, ya sudah, tidak ada jalan pulang. Lalu apa yang terjadi? Katakanlah sebuah pesawat ruang angkasa atau bahkan sebuah bintang mendekati lubang hitam. Inilah bagian yang sering disebut sebagai akhir dari segalanya. Karena tarikan gravitasi di bagian yang lebih dekat ke lubang hitam jauh lebih kuat daripada di bagian yang lebih jauh. Benda apapun akan ditarik dan diregangkan seperti spaghetti. Proses mengerikan tapi keren ini punya nama ilmiah loh, yaitu spaghettification. Jadi, benda itu akan menjadi seutas atom yang sangat panjang sebelum akhirnya tersedot sepenuhnya ke pusat lubang hitam. Di pusat lubang hitam, ada sebuah titik yang disebut singularitas. Disinilah semua materi yang tersedot tadi dipadatkan menjadi satu titik dengan kepadatan yang tak terhingga. Fisika yang kita kenal saat ini. Bahkan teori relativitas Einstein seakan rusak dan tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di singularitas. Ruang dan waktu seperti berhenti berfungsi. Jadi, dari sudut pandang ini, jatuh ke dalam lubang hitam memang terdengar seperti akhir yang absolut. Semua informasi, semua materi, hancur lebur dan menjadi bagian dari titik super padat itu. Ceritanya belum selesai. Masih ada yang seru dan menarik untuk dibahas. Bagaimana dengan ide bahwa lubang hitam adalah sebuah pintu gerbang? Apakah ini cuma khayalan para penulis fiksi ilmiah? Ternyata tidak sepenuhnya. Para ilmuwan juga memikirkan kemungkinan ini, meskipun sifatnya masih sangat teoretis. Salah satu ide yang paling populer adalah konsep wormhole atau lubang cacing. Teori ini yang juga muncul dari persamaan relativitas Einstein berspekulasi bahwa lubang hitam mungkin terhubung dengan lawannya, yaitu lubang putih. Jika lubang hitam adalah penyedot segala sesuatu, maka lubang putih adalah pemancar segala sesuatu. Jadi, secara teori, kamu bisa masuk ke lubang hitam di satu sisi alam semesta, melewati terowongan ruang waktu yang disebut lubang cacing, dan keluar melalui lubang putih di tempat atau bahkan waktu yang sama sekali berbeda. Tapi, ada banyak sekali tapinya. Pertama, sampai sekarang kita belum pernah menemukan bukti keberadaan lubang putih atau lubang cacing. Ini masih murni di atas kertas. Kedua, bahkan jika lubang cacing itu ada, para ilmuwan percaya lubang itu akan sangat tidak stabil. Begitu ada sesuatu yang mencoba masuk, ia akan langsung runtuh. Belum lagi, perjalanan melewati singularitas yang penuh radiasi dan gaya pasang surut ekstrem, kemungkinan besar akan menghancurkan apapun yang melewatinya. Jadi, ide perjalanan antar galaksi lewat lubang hitam sepertinya masih harus kita simpan di dalam film saja untuk saat ini. Ada juga ide lain yang tidak kalah menarik, yang berhubungan dengan informasi. Tadi kita bilang kan, semua informasi hancur di dalam lubang hitam. Nah, ini sebenarnya menciptakan masalah besar dalam fisika yang disebut paradoks informasi lubang hitam. Menurut hukum mekanika kuantum, informasi tidak bisa benar-benar dihancurkan. Jadi, kemana perginya informasi tentang benda-benda yang jatuh ke dalam lubang hitam? Salah satu ilmuwan terbesar abad ini, Stephen Hawking, awalnya berpikir informasi itu hilang selamanya. Tapi, kemudian beliau merevisi teorinya. Beliau mengusulkan bahwa informasi itu mungkin tidak masuk ke dalam lubang hitam, melainkan tercetak di permukaan cakrawala peristiwanya dalam bentuk hologram kuantum. Atau, kemungkinan lain,
Informasi itu perlahan-lahan bocor kembali ke alam semesta melalui radiasi yang sangat lemah, yang sekarang dikenal sebagai radiasi Hawking. Radiasi Hawking ini pada dasarnya adalah partikel-partikel yang muncul di tepi lubang hitam. Seiring waktu, radiasi ini menyebabkan lubang hitam kehilangan massa dan menguap. Proses ini butuh waktu yang luar biasa lama. Bahkan, untuk lubang hitam terkecil sekalipun, bisa triliunan tahun, jauh lebih lama dari usia alam semesta saat ini. Pertanyaannya, apakah informasi yang keluar lewat radiasi ini sama dengan informasi yang masuk? Jika ya, maka lubang hitam bukanlah penghancur informasi total. Jadi, kembali ke pertanyaan awal kita. Pintu gerbang atau akhir segalanya? Jawabannya ternyata sangat kompleks, dan mungkin keduanya sekaligus. Dari sudut pandang materi fisik yang kita kenal, jatuh melewati cakrawala peristiwa sebuah lubang hitam adalah akhir. Kamu akan mengalami spasetifikasi dan hancur di singularitas. Ini adalah perjalanan satu arah menuju kehancuran total. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada pintu keluar yang terlihat. Namun, dari sudut pandang fisika teoretis dan informasi, ceritanya menjadi lebih rumit. Ada kemungkinan bahwa informasi tidak benar-benar hancur, melainkan diubah atau disimpan dengan cara yang belum kita pahami sepenuhnya. Ada juga spekulasi, meskipun sangat liar, tentang kemungkinan adanya koneksi ke alam semesta lain, atau bagian lain dari alam semesta kita, melalui lubang cacing. Ini membuka kemungkinan bahwa lubang hitam bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah transformasi atau transisi ke sesuatu yang lain. Mungkin lubang hitam adalah semacam hard drive kosmik raksasa yang menyimpan data alam semesta dalam format yang sangat aneh. Atau mungkin mereka adalah benih dari alam semesta baru. Beberapa teori bahkan berspekulasi bahwa singularitas di dalam lubang hitam bisa memicu Big Bang baru, menciptakan alam semesta lain di dalam lubang hitam itu sendiri. Coba bayangkan, alam semesta kita sendiri mungkin berada di dalam sebuah lubang hitam di alam semesta yang lebih besar. Intinya adalah, lubang hitam mewakili batas pengetahuan manusia. Mereka adalah tempat di mana dua pilar utama fisika modern, yaitu relativitas umum yang menjelaskan gravitasi dan skala besar, dan mekanika kuantum yang menjelaskan partikel dan skala kecil, saling bertabrakan. Untuk benar-benar memahami apa yang terjadi di dalam lubang hitam, kita membutuhkan teori baru. Sebuah teori segalanya, atau gravitasi kuantum, yang dapat menyatukan kedua teori hebat ini. Jadi, apakah lubang hitam itu pintu gerbang atau akhir segalanya? Untuk saat ini, jawaban yang paling jujur adalah, kita belum tahu pasti. Tapi, justru ketidaktahuan inilah yang membuat ilmu pengetahuan begitu menarik. Setiap kali kita mengarahkan teleskop kita ke langit, setiap kali para ahli teori menulis persamaan baru, kita selangkah lebih dekat untuk memecahkan misteri kosmik terbesar ini. Lubang hitam bukan hanya sekadar objek aneh di angkasa, tapi juga sebuah laboratorium alam yang memaksa kita untuk terus bertanya, berimajinasi, dan mendorong batas pemahaman kita tentang realitas. Terima kasih banyak sudah menyimak perjalanan kita menembus misteri lubang hitam hari ini. Semoga penjelasan sederhana ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, dan ingin menjelajahi lebih banyak misteri alam semesta bersama-sama, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah penasaran.